Jadi kebiasaan itu ya kalau kita melihat televisi melalui media sosial ya, pasti masih ada globalisasinya ya, melalui berbagai media sosial. Dan kita udah kayak tsunami informasi. Kita melihatnya tuh nggak bisa lagi ini apa ya berita yang benar dan berita yang tidak benar. Bahkan sekarang aja opini yang dianggap publik benar itu jadi kebenaran. Nah, jadinya masyarakat rancu begitu. Penting banget kita butuh senjata namanya literasi digital biasa. Literasi digital adalah kemampuan kita semua untuk bisa memverifikasi informasi, kebenaran informasi ini sumbernya dari mana, kemudian apakah ini benar, ini penting apa enggak disebarkan, kalau disebarkan dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Kita akan bahas mengenai pentingnya literasi digital dalam memperbaiki hoax atau hoax bersama dengan Komisi A dari DPRD Jawa Timur. Sebelah kanan saya sudah ada Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra untuk Dapil 12 yaitu Bojonegoro dan Tuban, Bapak Haji Budiono SSMAP. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya kita bicara soal yang namanya hoax, literasi digital itu generasi muda alias Gen Z. Nah ini banyak banget orang-orang yang istilahnya itu bahasa Jawa sih kebusuk, kebelau, malah yang ngaco atau bahasanya istilahnya gitu Pak. Kalau hidup itu Pak, aduh, apa sih kita sih mendapatkan orang-orang seremeh dengan remeh nanti terkait dengan hoax di mana-mana terutama di daerah. Jadi memang terus sekali ada konteks yang setiap mendapatkan berita ini kadang-kadang tidak disaring benarnya, kadang-kadang ini sudah bisa ketika orang nge-share berita ini yang dari mana juga kadang-kadang belum tahu dan juga ikut nge-share-nya kemudian terus berada yang kemudian ada dampaknya kalau kita menyangkut ke sistem seseorang ini bisa bersama kita ada tidak ini juga menjadi kebenaran seseorang kita harus ada jalan kita ini sudah mulai untuk segera diantisipasi setiap ini kita nggak boleh ya Pak sekarang karena adanya hoax ini tadi itu bisa membuat orang-orang itu ada beberapa orang di luar sana itu yang memutuskan untuk bunuh diri karena sudah kena namanya hoax berarti kan itu sudah separah itu gitu hoax ada di masyarakat kita, apalagi dengan adanya hoax juga ini bisa memecah belah namanya kesatuan bangsa. Kalau kita lihat kemarin pemilu pilkada, nah itu sangat erat sekali kaitannya sama hoax ya. Jadi karena apalagi pemilu sangat banyak sekali, maka mereka bisa yang ketika kita tahu dia langsung mengatakan benar daripada yang kedua betul sekali yang kadang-kadang kita benar menunjukkan fitnah anak sehingga karena sudah merasa dibully dia yang menjadi namanya dia untuk segera bagaimana dari khususnya dari Kementerian Koordinasi masuk salah satu sopir nanti Mas bisa dari lagi Kementerian Koordinasi sehingga masalah
lakukan. Oke, juga beberapa pemerintah terkait dengan penanggulangan hoax itu sudah banyak sekali pemirsa dan semua tentang aksesnya gitu ya. Seluruh wilayah Jawa Timur di Instagramnya Kominfo Jawa Timur gitu ya, terkait bagaimana sebenarnya literasi digital gitu. Tapi sudah sampai ke ini nggak sih Pak? Elemen masyarakat bawah gitu. Iya, jadi dari Kominfo sudah sering mengadakan beberapa sosialisasi dia yang lembaga-lembaga terkait ini juga sudah mengadakan komisi A dari yang ada di Jawa. Karena saya setuju sekali termasuk peran media juga ikut kita bagaimana program-program secara bisnis. Sekali karena masalah ini juga berbeda kita ketahui Betul. Nah ini masalah baru Pak. Ketika sebenarnya sekarang itu media televisi sudah punya lembaga pengawas yaitu KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, tapi media sosial itu tidak punya. Jadi mungkin generasi muda itu bisa sangat bebas dan bahkan liar gitu dalam mengungkapkan emosinya, mengekspresikan pendapatnya di media sosial, karena tidak ada regulasi. Nah ini ya, mungkin terima kasih sekali segera melakukan regulasi khusus yang memperhatikan kondisi itu bagaimana kita satu regulasi bagaimana juga bisa dilakukan yang sekarang sudah dilakukan mungkin dengan cara-cara sosialisasi tapi dengan lintas organisasi mungkin kita bagaimana mencapai ini mungkin ada beberapa yang komisi sudah menghapus beberapa situs yang mungkin bisa tapi juga mengambil banyak lagi karena mesos tadi betul sekali itu juga perlu betul sekali karena sekarang tuh para Gen Z saya Gen Z ya pokoknya anak muda sekarang itu lebih nyaman gitu Pak. Ada di YouTube, di TikTok, di Instagram karena memang dia lebih bisa sepenuhnya hadir di sana melihat kayak wah nggak ada aturan nih jadi main kata-katanya kayak nggak ada contohnya saya mau kata kasar gitu ini kan bebas berekspresi nah dalilnya di situ Pak. Kalau dulu informasi ini mungkin bisa diakses bisa mungkin satu hari bisa sekarang ini hubungannya dengan detik sekarang ada kejadian bisa semuanya bisa saya setuju sekali bagaimana kalau ini bisa ya tapi bagaimana dengan yang tidak ini yang dipersoalkan sekali ada satu orang yang terutama medsos tadi bisa kita bicara juga dengan medsos ini menjadi kita kolaborasikan dengan medsos kita Amin karena ketika sudah ada regulasinya mesti dengan rancangan peraturan daerahnya gitu ya minimal kayak kemarin bukan penghapusan batas sosial untuk pelamar kerja sebagai pilot. Nah siapa tahu dalam ini juga boleh dengan KPI dan Komisi A dan Jawa Timur bisa bikin rancangan peraturan daerah terkait hal tersebut hal ini gitu ya jadi proyek juga dilihat juga oleh komisi lain. Oke. Jadi ini pernah bisa sebutkan di DPR Komisi A memang ada mungkin pembatasan penggunaan usia dibatasi. Bagaimana ketika usia ini bebas mungkin di bawah mungkin tidak bisa dilakukan. Yang kedua mungkin usia pembatasan dia akan menggunakan akun ini tidak sembarangan orang harus bisa ini dibatasi usia. Khusus sekali mudanya
Ya, nanti kalau udah dibatasi, tiba-tiba mau seriak apapun anak-anak sudah membuat aku. Ya, akunya yang dipakai tidak. Jadi kita yang dia belum bisa menangkap sesuatu, belum bisa mencerna, sehingga kecuali orang yang dewasa. Ini tidak bisa digunakan, ini salah, ini benar, ini tidak tepat, sehingga dia bisa. Ini yang digunakan. Terima kasih. Mungkin itu Mbak. Jadi perlu ada batasan. Karena kalau sudah anak kecil ya, megang handphone, main anak kecil gitu ya. Nah kemudian mengakses informasi tidak benar ini malah ada kejahatan seksual, kemudian terjerumus di situ terus juga berita hoax, akhirnya pembelian, kita akan bahas lagi besok terkait dengan bagaimana dari Komisi DPR Jawa Timur ini untuk menanggulangi yang namanya berita hoax sesaat. Ya, memang belum ada regulasi atau yang khusus membahas mengenai pengalihan hoax ini ya, jadi agar bisa bertinggal Pak Budi yang merupakan wakil ketua Komisi DPR Jawa Timur ini bisa cetus yang namanya regulasi untuk mengatur penggunaan media sosial. Karena kalau kita bilang soal hoax jelas, bahasanya juga jelas, yang dibahas itu melibatkan komisi yang lain-lain yang masing-masing yang melibatkan pendidikan, perhubungan, dan juga sosial, Nah, terkait dengan bagaimana mitigasi yang hoax ini sikap atau apa ya diperlukan kita semua sebagai masyarakat agar terlindungi dari yang namanya hoax. Berikan banyak informasi. Jadi ketika kabar sudah bisa langsung simbol sekarang juga Google ini minimal cari desain Jika ada kemudian dilakukan di Jawa Timur itu kan banyak sekali orang-orang yang hoax. Nanti gimana strategi ada mencegah hoax, kemudian bisa mengasihkan di desain serang pendekatan yang dia Saya juga lihat di Instagramnya masing-masing dinas yang ada di Jawa Timur itu dinas perhubungan saat
dimanapun itu selalu membantu kinerja Kabupaten Jawa Timur dengan memunculkan capaian yang sudah dilakukan oleh semangat untuk mengawal dengan tahun segala memang harga nasional sama kompetisi semua set kemudian program dulu supaya terus untuk sanksi supaya ketika orang bertanya ini artinya ketika dari hoax yang dikeluarkan oleh salah satu dari tanggung jawab yang tidak terbiasa yang dilihatkan dari pemerintah makanya sekarang begini kemudian dibantu sama di Indonesia salah satu yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur yaitu sekarang ya si ASI Adu dan juga Minfo Jawa Timur ya sekarang kompetisi kita kalau lihat sekarang masih sempurna maksimal minimal sudah ada luar biasa jam detik langsung kalau semuanya ribuan jutaan tidak segera belum maksimal upaya sedikit baik. Nah, ini kerjaan dari ada kepolisian daerah punya saran yang berpengaruh terhadap hoax melalui media sosial platform digital. Ini kemudian Anda bisa mengawasi dari kepolisian daerah. Oke. Polresta ini salah satu dampak asal masih spesifik karena juga akan berasal supaya penanggulangan dampak ini sesuai tidak menggunakan itu pentingnya ya sama polisi masing-masing kita kerjanya komisi A dari pemerintah ini bagasi itu sudah upaya mengawal counter melalui sinergi antar dinas terus juga dari polisi membuat yang juga sudah dikawasi oleh
kopi saya gitu. Terus juga media sekarang kita juga nah itu ya kita bahas marketing strategis media dan BCA ini menggunakan media sebagai alat mengatasi sesuatu. Kita juga punya media sebagai salah satu sampingan dengan berita di media sosial ya sekarang media menjadi rujukan utama bagi orang ketika ingin mencari apakah kemudian ini sudah nanti kondisikan untuk salah satu penanganan hoax. Iya, terima kasih. Teman-teman juga mengerti. Tidak semua kalau itu berpartisipasi menambah tim sekarang ini dari semua orang bisa media resmi pribadi sekarang media kontribusi akal bahwa tidak harus untuk sekarang menjadi media. Tapi perlu nggak sih ada regulasi terkait dengan media yang munculan karena sekarang tuh kalau misalnya media online orang yang benci media itu dari sini yang mengatur pembentukan media masuk orang tuh bisa dengan mudah bisa beli domain posting .com dengan cara kredibel dari sini sesuatu pernah muncul banyak biasanya masih sangat coba kita mungkin bisa tahu Pak, kalau lihat undang-undangnya yang media sosial dan generasi senior tapi langsung di-share betul sekali kasih Tuhan terima kasih maka senior baru tahu medsos itu tambah kasihkan apa masuk keluar tapi generasi ini sudah bisa
tingkat pemikiran komunikasi sosial lain kalau yang lima yang karena sehingga yang sama dampaknya Anda terbaca pasif misalnya sekarang banyak sekali stakeholder atau keluarga kan ini ya yang menggali terus juga sini bisa komisi Terima kasih. Saya sampaikan pergunakan medsos dengan baik, guru sehingga khususnya di Jawa baik pun sukses. Mantap. Kalau tadi ya mengimbau masyarakat, saya juga mungkin kira-kira akan segera ada sehingga inspirasi soal ini bisa membuat
Jawa itu